Shalom, selamat belajar Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau belajar tentang Bible class kita ya, kasus Ananias dan Safira. Ya, ada hamba Tuhan yang tanya tadi tuh sama saya kasih, kalau pendeta saya kasih bahannya saudara ya. Nah, ini memang kisah tentang Ananias Safira itu kita tahu ya, ini awal gereja. Lalu dua orang suami dan istri ini dihukum mati Tuhan hanya karena berbohong. Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang ya. Kenapa hukuman Tuhan kok terlalu berat? Kita mau bahas pelan-pelan dulu ya. Nama suaminya itu dikasih nama Ananias. Nah, itu nama-nama Yunani. Jadi Alkitab kita Perjanjian Baru itu kan dari tulisan bahasa Yunani. Jadi nama Yunaninya itu Ananias. Tapi kalau dia sebagai orang Ibrani berarti namanya Hananiah. Ya, sama seperti Tuhan Yesus itu nama Yesus itu nama Yunani, nama Ibraninya kan Yehosua, seperti itu. Hananiah itu artinya Tuhan. Nah, Tuhannya itu Yahweh itu ya, telah bermurah hati. Nah, mesti hati-hati karena ada 3 orang pria yang sama-sama punya nama Ananias, tapi beda-beda ceritanya, beda-beda perannya seperti itu. Nama Safira, mungkin nama ini sangat relevan ya buat orang Indonesia, karena itu dipakai juga ya di Indonesia ya. Dia bukan Kristen saja pakai juga nama Safira. Nah, nama Safira itu nama Yunani, yaitu Safeira. Safeira itu kalau dari bahasa Aram, transliterasinya itu Syapira. Nah, artinya cantik, jelita. Dari mana kata nama Syafira itu? Kalau Bapak Ibu penggemar batu permata, ini bukan batu akik ya, blue sapphire, mahal sekali. Nah, ini cincin yang dipakai oleh Lady Diana Spencer. Mam duduk sini, Mam Sano, geser sini lah kan enak sih, daripada nengok-nengok situ seperti saudara ya. Saya itu pernah kasihan sama dia gini-gini terus saudara. Jadi nama Safira itu dia disebut cantik, jelita itu karena ya permata ya, batu permata namanya blue sapphire itu. Kalau dengan nama Safira, Ananias Safira, ini orang kaya ini. Kaya raya sekali di masa itu. Orang Ibrani percaya kepada Yesus. Dan dia orang kaya raya karena dia memiliki properti banyak. Ada tanah, ada rumah, dan ada satu propertinya dia yang dia jual, yang dia ngaku dikasih semuanya. Ingat ya, itu kelebihan aset, bukan harta milik satu-satunya yang dia persembahkan seperti itu. Kita mau lihat klipnya, suaranya ya, jangan lupa. Oke, sudah? Tunggu Jimmy dulu, suaranya Jimmy. Nah, kita lihat klipnya dulu. Jalan. Oh. Ananias and his wife Sapphira Suaranya. sold some property, but they chose to keep part of the money for themselves while pretending to give the full amount to the apostles. But Peter, filled with the Holy Spirit, asked, Ananias, Why have you let Satan fill your heart? You lied not to men, but to God. As soon as Ananias heard these words, he fell to the ground and died. Great fear spread among all who heard about it. The young men took him out and buried him. 3 hours later, Sapphira came in, not knowing what had happened. Peter asked her, Was this the price you and your husband received for the land? She said,
Yes, that was the price. Peter replied. How could you conspire to test the Spirit of the Lord? Instantly, she fell to the floor and died. Great fear gripped the whole church and all who heard what had happened. Nah, jadi perdebatan teologi ya. Siapa yang menyebabkan Ananias Safira ya meninggal? Kalau saudara suka belajar ya, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwa penyebabnya alamiah. Jadi Ananias itu meninggal karena syok, kaget, seperti serangan jantung gitu loh. Ananias, kenapa kamu mendustai Allah? Karena dia kan bawa persembahan itu ya, dan di depan banyak orang ditegur keras. Itu membuat dia bercampur malu dan rasa bersalah itu. Tapi kalau dari cerita konteks Alkitab ini ditolak. Walaupun beberapa teolog modern, bukan teolog konservatif ya. Teolog modern berkata, wow, ini karena syok seperti serangan jantung seperti itu, kaget. Ada yang berkata menuduh Petrus. Ini Petrus penyebabnya. Ini juga teolog modern ya, yang tidak pegang firman Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan 100%. Jadi mereka menuduh bahwa Petrus itu dengan sengaja menyalahgunakan otoritas kuasa Allah untuk membunuh si Ananias seperti itu. Tapi kita tahu bahwa, ingat ya, Petrus masih sedang dipakai Tuhan di awal-awal pelayanannya, membuka gereja, penuhi Roh Kudus dan kuasa yang luar biasa. Itu nggak bisa menuduh seperti itu. Tapi pendapat yang ketiga, saya percaya sebagian besar teolog mengatakan ini namanya penghakiman Allah. Jadi Allah menghukum mereka, Ananias dan Safira, lewat otoritasnya hamba Tuhan yang menegur kesalahan mereka. Kita masih belum sampai kepada judul ya. Kenapa sih Allah menghukum keras? Tapi kalau dengar cerita dihakimi Tuhan, dihukum sama Tuhan sampai mati, lalu timbul perdebatan lagi berikutnya. Ananias Safira ini kira-kira selamat gak masuk surga atau masuk neraka? Itu bergantung pada gerejanya. Kalau saudara gereja Pantekosta yang karismatik ya pasti berkata masuk neraka. Ditanya apa buktinya? Itu loh buktinya mati. Tapi kalau hanya berkata bukti mati, nggak bisa. Ingat ya, apakah masuk surga? Saya jawab ya. Jadi walaupun dia dihukum mati oleh Tuhan, tapi dia masuk surga. Kenapa? Karena percaya kepada Yesus Kristus. Buktinya, kenapa? Ingat ya, keselamatan itu bukan karena perbuatan. Keselamatan itu bukan karena apa yang kita perbuat. Bukti Ananias dan Safira itu orang percaya. Yang pertama, ini pasal 5. Pasal 4 sebelumnya, Ananias Safira itu diceritakan dalam konteks tindakan semua orang percaya. Jadi yang diceritakan dalam background pasal 4, pasal 5 sebetulnya dari pasal 2, 3, 4, 5. Ceritanya seperti itu. Lalu di pasal 5 Petrus menegur, kamu mendustai Roh Kudus. Nah ingat ya, dosa yang tidak dapat diampuni itu menghujat Roh Kudus.
Kita sudah belajar itu ya. Kalau Bapak Ibu sadar, kita belajar Bible Class Special pneumatologi, Roh Kudus terus. Nah, di sini ceritanya sama. Mereka sudah percaya, mereka diyakinkan Roh Kudus dan menjadi orang percaya. Tapi dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai orang percaya, sesudah mereka mengenal, dimeteraikan, dibaptis dan semuanya itu, mereka bukan menghujat, mendustai Roh Kudus. Nah, di sini kita paham bahwa Ananias Safira itu mengenal Roh Kudus. Yang ketiga, kebohongan Ananias dan Safira ini karena mereka berjanji bahwa dalam janjinya ya, memberikan persembahan, ini seluruh hasil penjualan aset saya kepada Tuhan. Jadi mesti dipahami, ini gambaran cerita tentang kehidupan anak Tuhan yang sudah diselamatkan, gereja awal yang dengan sepenuh hati memberikan persembahan. Dan kenapa mereka mati? Karena mereka termasuk anak Allah. Saudara dan saya, Yohanes 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang yang menerimanya sebagai anak, menerimanya jadi diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, kata Yohanes seperti itu. Nah, kalau saudara sudah jadi anak Allah, anak Tuhan, nah kita bilang kebanyakan kita, oh anak Tuhan itu, oh sama-sama anak Tuhan. Nah, kita baca ya, bahasa Indonesia masa kini, Ibrani 12 ayat yang ke-8. 2, 3. Kalau kalian tidak turut dihukum seperti semua anak yang lain, ini berarti kalian bukan anak sah, melainkan anak yang tidak sah. Lalu terjemahan baru yang kita sering baca, kalau kamu anak Allah, kamu akan terima disiplin, hukuman. Kalau kamu tidak dihukum, maka kamu adalah anak-anak gampang. Ya, kadang-kadang kita bacanya kan terjemahan baru kan, ingat ya, itu terjemahan Alkitab tahun 74, bahasa tahun 74, makanya menyulitkan saudara dan saya untuk masa-masa bahasa yang dipakai untuk sekarang ini. Tapi bahasa Indonesia masa kini bisa menolong kita. Kalau kita miliknya Tuhan, kalau kita anak Allah, kita akan terima namanya disiplin. Jadi ini pertanyaan buat kita. Kalau kita salah sama Tuhan, ingat ya, kadang-kadang Tuhan kasih kita kesempatan, tapi sudah berkali-kali bikin salah banyak hal, kok kayak dibiarin Tuhan. Gak terima disiplin, berarti hati-hati. Jangan-jangan dipertanyakan itu hidup kita itu. Sekarang bicara soal disiplin. 1 Korintus 5 ayat 12 dan 13, versi bahasa Indonesia masa kini ya. 2, 3. Memang mengadili orang-orang bukan Kristen bukanlah urusan saya. Allah sendirilah yang akan mengadili mereka. Jadi Paulus yang bicara kalau urusan sama orang yang gak percaya, itu urusannya Allah sendiri. Tapi sekarang bicara orang percaya ya, anak Tuhan. 2, 3. Tetapi mengenai anggota-anggota jemaatmu, bukankah kalian sendiri yang harus mengadili mereka? Dalam Alkitab tertulis, usirlah orang jahat dari antaramu. Nah, dari sini kita bisa tahu Petrus memang punya hak. Karena sebagai seorang pemimpin gereja, dia punya hak untuk mendisiplin. Jadi kalau orang mengatakan, wah Petrus itu semena-mena, ngomong asal jeplak. Nah, kalau saudara baca buku-buku modern ini ya, ngeri itu, ngeri-ngeri. Karena yang nulis itu, ya saya rasa bukan orang Kristen. Ya kayak misalnya gereja orang Kristen progresif yang pernah saya pas 2 tahun lalu.
itu aktif menulis buku dan kebanyakan nyerang-nyerang Alkitab seperti itu. Saya balik lagi ceritanya. Jadi sederhana, Ananias dan Safira suami istri ini bersokongkol. Kenapa? Karena lihat orang lain mempersembahkan, dapat pujian. Tapi persengkokolan mereka membawa penghukuman. Nah, penghukumannya itu adalah kematian cepat. Tapi itu bukan berarti neraka. Nanti habis ini saya kasih terangkan ayatnya semuanya. Dan ingat, saya balik lagi, keselamatan kita ya. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, berbuat baik, bukan karena saya jujur, bukan karena integritas kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berarti kita tahu keselamatan kita itu pekerjaan Kristus yang sudah selesai di kayu salib. Dalam keselamatan itu hidup kita diselamatkan karena Yesus. Kita terima anugerah, kita meresponinya dengan iman. Tapi ini bicara kehidupan mereka sesudah percaya. Jadi hukuman yang diterima oleh Ananias Safira ini memberikan kita gambaran tentang namanya konsekuensi dosa. Jadi kalau ditanya hukuman atau disiplin Tuhan yang tertinggi, kan kita sering ngomong, wah orang itu diselentik Tuhan. Atau kita ngaku, iya aku diselentik Tuhan. Apa itu misalnya? Kita nggak jujur keuangan kita, tahu-tahu ada loss, ya, kehilangan duit, rugi banyak. Lalu kita sadar Roh Kudus bicara sama kita, ya toh, kamu salah toh, Tuhan toh, kamu nggak jujur toh sama Tuhan. Nah itu, kan kita tahu itu namanya disiplin dari Tuhan. Dan hukuman, disiplin, macam-macam. Ini saya kasih contoh. Orang Mesir, pertama kali hukuman Tuhan yang pertama itu hukuman 1, 2, 3 itu harta mereka. Tapi disiplin yang paling tinggi, hukuman tertinggi itu kematian anak sulung. Semua yang sulung mati. Nah ini sama. Kita harus memahami bahwa hukuman atau disiplin yang tertinggi bagi anak Allah, umatnya, saudara dan saya itu kita dapat kematian. Tak lagi nanti kasih ayatnya, tapi masih dikejar. Nah ini fokus kita hari ini. Lalu kenapa Allah harus membunuh dua orang ini, Ananias dan Safira? Mereka kan dosa bohong, bukan merendahkan dosa bohongnya. Ya banyak orang main logika ya. Dosa, nah coba lihat, ini dosanya dosa zina, dosanya dosa bunuh orang. Itu kan setimpal ya. Ini kan cuma bohong, bukan berarti bohong nggak salah, salah. Orang main logika. Kalau Tuhan Allah itu pengampun, ditanya, Tuhan itu mengampuni enggak? Ngampuni. Penuh belas kasihan enggak? Belas kasihan. Suka mengampuni enggak? Suka mengampuni. Oke, dikejar. Mengapa membunuh dua orang ini? Karena bohong. Masih ada dosa lain yang lebih besar. Nah, kalau ditanda petik, dua orang ini cukup baik loh. Kenapa? Yang lain enggak beri, tapi ini mau beri. Ya cuman salah, ada salahnya, slip, kepleset sedikit, lalu dihukum mati.
Beberapa orang mengatakan bahwa hukumannya terlalu berat. Kenapa? Karena ada orang dosanya yang lebih besar, banyak bohongnya, tapi tidak dihukum seberat itu. Kalau main logika, masuk akal. Sekarang saya mau cerita, kenapa alasan? Apa alasan Tuhan menghukum mati Ananias dan Safira? Dan penghukumannya penghukuman kematian cepat ya. Yang pertama, kita mau lihat tentang Allah itu ya. Allah itu membenci namanya dosa. Makanya dalam teologi itu abad kedua, ketiga itu dibagikan ada dosa besar, dosa kecil. Padahal Alkitab bilang tidak ada dosa besar, dosa kecil. Tapi ajaran dari abad kedua, ketiga sampai ketujuh itu lengket sama orang Kristen sampai sekarang. Sehingga orang Kristen lalu bagi, mengkategorikannya. Makanya beberapa aliran gereja itu ngajarin serius. Ngajarin ini dosa besar, ini dosa kecil. Wah ini dosa besar, dosa perzinahan, dosa ini dosa besar, ini dosa kecil. Tidak bisa. Allah itu maha suci. Karena Allah maha suci, standarnya bukan suci. Standar Allah itu maha suci. Allah membenci namanya dosa. Dosa tidak bisa hadir, berdiri. Kita tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan dosa. Nggak bisa. Allah benci itu semuanya. Makanya kenapa Yesus harus datang dan membeli kita, menebus dan membayar lunas. Saya balik lagi, membayar lunas segala hutang dosa kita. Karena kita untuk masuk surga standarnya harus standar Allah. Yang kedua, kita tahu mereka mendustai Roh Kudus dan Rasulnya. Kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Roh Kudus Allah itu diam di dalam kita. Dan suami istri ini bersekongkol mendustai Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka, mendustai Allah sendiri dan mendustai Rasulnya. Ini fokus utama di sini. Nah, ini kemunafikan pasangan ini komunitas baru. Maksudnya begini, gereja baru saja berdiri. Di Kisah Rasul pasal 2, Tuhan mendirikan gerejanya pada hari Pentakosta. Dari si Yudas kan tidak ada kan, 11 rasul, lalu 70 murid ya, lalu jadi 3.000-5.000 orang, lalu berkembang lagi, terus berkembang. Nah sekarang ini dosa pertama di dalam gereja. Ini kemunafikan dan harus ditangani dengan cepat dan tegas. Itu sebabnya Allah menghukum mereka berdua. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, buat seluruh gereja. Gereja pada waktu itu, tapi juga pelajaran buat kita sekarang. Kekudusan Allah itu benar dan murni. Tapi di satu sisi Allah sedang membangun otoritas para rasul. Ingat ya, gereja didirikan dengan batu penjuru Kristus, dengan nabi dan rasul sebagai fondasi. Dan ketika mereka sedang dibangun, Tuhan sedang menegakkan otoritas rasul-rasulnya itu. Saya jelaskan lagi yang nomor 6, membangun otoritas rasul ya, Petrus dan lain-lain sebagainya di gereja. Jadi orang berdosa ini, pasangan berdosa ini, walaupun beda 3 jam, mati rebah di kaki Rasul Petrus. Dan Petrus itu salah satu pilar gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus di pasal 2. Dan yang luar biasa, Petrus itu mengetahui dosa rahasia. Ingat,
Ini rahasia suami istri yang gak diceritakan sama orang lain. Tapi Roh Kudus memberitahu Petrus. Dan Petrus memiliki wewenang yang menyatakan penghakiman di gereja. Saudara tanya, mana ayatnya? Tadi itu yang kita baca. Yang sudah kita baca barusan tadi itu. Saya balik lagi lah supaya saudara paham itu. Lihat ya. Lihat ini. Ayat ini. Nah, ini otoritas. Pemimpin punya otoritas kata Alkitab. 1 Korintus. Saya balik lagi ya. Dan itu sebabnya harus kita pahami dari sini. Matius pasal 16 ayat 19 kita baca. 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara masih ingat enggak saya terangkan ini dalam beberapa kali beberapa spesial tentang pneumatologi. Kasusnya orang Samaria. Kenapa Petrus harus datang dulu supaya orang Samaria terima Roh Kudus? Karena Petrus dia pegang kunci kerajaan itu. Kenapa dalam kasus Cornelius juga sama? Nah, sekarang ini kasusnya dosa awal si Ananias dan Safira. Petrus dia pegang kunci kerajaan itu. Makanya kemunafikan kalau Ananias dan Safira bisa berhasil membodohi Petrus, maka gereja akan runtuh otoritasnya itu. Jadi kita harus melihat ceritanya dari gambaran seperti ini. Dan itu sebabnya kita punya tugas. Ngapain? Ya doain orang-orang seperti ini. Ayo kita baca ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 17. 2, 3. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dan sebetulnya ini berapa bulan lalu pernah saya bahas, tapi pasti saudara pasti lupa. Saya bahas lagi lah, dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini kan 1 Yohanes pasal 5 ya. Nah, dalam konteks ayat 16 sampai 17 ini bicara kasih yang sedang dipraktekkan. Jadi konteksnya gini. Kalau kita sebagai orang percaya punya kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kita melakukannya, memenuhinya dengan mengandalkan doa dalam nama Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan kebutuhan saudara seiman yang lain? Jadi meluaskan diskusinya dalam konteks ini tentang doa, Yohanes sekali lagi menyatukan tema rangkap. Nah, tema rangkap dalam Yohanes itu iman dan kasih. Temanya di situ. Jadi orang percaya, orang beriman, kita kalau kita benar-benar mengasihi saudara kita, siapa? Saudara seiman dalam Yesus, kita tidak akan mengabaikan kebutuhan rohani mereka. Dengan cara apa? Yang mendoakan mereka. Itu sebabnya kenapa ada doa malam seperti ini. Doain teman-teman satu gereja yang mau pelayanan. Amin. Nah, ini dorongan supaya saudara rajin doa malam. Nah, sekarang ada kasus. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Pelan-pelan ya. Jadi ini misalnya saya melihat si A. Si A ini anak Tuhan. Dia melakukan dosa. Nah, tapi kalau dia berkutat terus dalam waktu yang cukup lama dalam dosa itu,
itu menimbulkan ancaman. Nah, dengan demikian harus berdoa. Kita harus berdoa supaya Tuhan memulihkan saudara seiman itu. Supaya apa? Hidupnya diperpanjang sama Tuhan. Kalau dia mau bertobat. Nah, istilah dosa yang tidak mendatangkan maut itu banyak orang Kristen keplesetnya di sini. Salah pahamnya di sini. Harus dipahami ya. Memang, baca. Upah dosa ialah maut. 2, 3. Upah dosa ialah maut. Itu Roma katakan seperti itu. Tapi ungkapan ayat yang kita baca ini yang tidak mendatangkan maut. Dalam bahasa Yunani pakai kata meprotanaton. Harus dipahami dosa yang tidak dihukum mati. Jadi dalam kasus ayat ini kita bisa paham. Kita doakan saudara seiman. Nah, ceritanya kayak gini ya. Tahu ini saudara seiman ini kok dosanya itu berkutat, setengah mati, susah dinasihati, diomongin. Kita doakan dia. Nah ini doakan saudara seiman yang lain. Supaya Allah tidak menghakimi dosanya dia dengan apa? Kematian yang cepat. Dosa yang mengarah kepada kematian fisik. Jadi penggunaan ada dua kata. Kematian dan hidup. Itu seperti tulisannya Rasul Yohanes ya. Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes. Hidup seperti itu ya. Nah, maut pakai kata thanaton itu kematian. Dua hal. Mati fisik atau mati kekal. Bisa berarti begitu. Nah, dua ayat ini perbedaannya gampang. Jadi kalau begini, dosa yang dilakukan sesama orang beriman, kita orang percaya, dia orang percaya, sama-sama beriman. Jadi dosa ini tidak mendatangkan kematian maut. Apa itu? Neraka kekal. Tapi ujung-ujungnya kalau tidak bertobat, tidak didoakan, diajak bertobat, dia cepat mati. Kalau yang kedua itu untuk orang yang tidak percaya. Dosa yang mendatangkan maut, kematian kekal untuk orang yang tidak percaya. Jadi balik lagi, kita baca 2, 3. Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, di sini kita bisa sedikit paham. Jadi kalau kita lihat kalau kita orang Kristen lihat orang Kristen yang lain, waduh, bahaya nah ini. Wah, dulurku iki, wah, saudaraku seiman ini kalau ndak mau bertobat dihukum mati sama Tuhan. Makanya perlu didoakan seperti itu. Dari sini kita bisa paham ada dosa ketidaktaatan yang disebabkan ketamakan itu membawa kepada maut. Apa itu? Kematian fisik. Ada ayat lagi yang lain. Nah, ini kita waktu bahas seri yang lalu. Perjamuan kudus, Last Supper ya. Nah, kita baca 2, 3. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa meninggal? Ya karena hukuman Tuhan. Jadi dari sini kita bisa paham. Anania Safira itu kasus khusus. Karena gereja baru berkembang, baru bertumbuh, lalu pasangan suami istri ini
akan merongrong gereja awal yang baru bertumbuh. Itu sebabnya mereka dihukum Tuhan cepat. Hukum mati cepat. Tapi ingat, kita tidak mendengar cerita yang lain. Dari sini kita belajar ya, saudara harus bisa menyeimbangkan bicara soal penghakiman Tuhan, tapi juga anugerah Tuhan. Kenapa? Allah itu tidak punya kewajiban harus mengampuni. Tuhan, dia mesti diampuni. Saya tanya, siapa kita? Siapa kamu? Gak ada. Allah gak punya kewajiban untuk mengampuni siapapun. Semua orang yang layak terima penghakiman, dihakimi. Semua orang yang layak terima belas kasihan, dibelas kasihannya oleh Tuhan. Itu ditunjukkan berulang-ulang pada semua orang. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita layak, semuanya layak masuk neraka. Tapi Allah yang kaya dengan rahmatnya yang dilimpahkan bagi kita, telah menghidupkan kita kembali dalam Efesus pasal 2 di dalam Kristus. Kadang-kadang memang Allah mengizinkan ada orang berdosa dan dibiarkan sama Tuhan. Kenapa? Kita nggak tahu alasan Tuhan. Tapi yang jelas ada hukuman Tuhan, itu pasti itu. Dan kita nggak tahu hukumannya seperti apa. Pengampunan Allah, dengar baik-baik, bukan karena kebaikan kita, nggak ada. Sedikit pun nggak ada. Itu semuanya karena karya Yesus Kristus di kayu salib. Dan kita mereka yang terbuka langsung berontak kepada Tuhan, pada Allah dan kebaikannya. Seperti siapa? Ananias dan Safira memang layak terima hukuman. Kematian Ananias dan Safira yang tiba-tiba dan dramatis itu menegangkan itu ya. Ingat, ini di awal masa gereja dimulai. Dipakai Tuhan sebagai pelajaran untuk menyucikan dan memperingatkan gereja. Lihat, ayo kita baca terjemahan baru kedua di Surah 11 ayat 5 ayat 11. 2, 3. Seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Nah, itu yang membuat, lihat ya, gini-gini. Pada waktu itu dari luar orang-orang itu segen sama orang Kristen. Sekarang dari dalam dirongrong. Itu sebabnya Tuhan menghukum mereka dengan cepat. Jadi ini di awal saya tegaskan lagi masa gereja. Tuhan menjelaskan bahwa kemunafikan dan tipu daya tidak bisa ditoleransi. Penghakimannya atas Ananias dan Safira membantu menjaga gereja terhadap apa? Kemunafikan, kepura-puraan itu. Nah, karena sesudah ini kita lihat ya, ketika Petrus di Samaria dan ada Simon yang tukang sihir lalu berkata, wah, aku mau beli kuasa itu. Binasalah engkau dengan uangmu. Keras. Tuhan meletakkan tubuh Ananias dan Safira di jalan setiap orang munafik yang mau masuk gereja pada masa itu. Dan itu menakutkan bagi banyak orang. Jadi kesimpulannya buat kita adalah ini bukan kontradiksi ya. Kalau Allah mengampuni itu anugerah Tuhan. Kalau Allah menghakimi, ya karena Allah tegas dalam pengampunannya. Allah tidak punya kewajiban apapun sama kita. Lihat ya, itu sebabnya dia menawarkan anugerah itu sama kita. Pengampunan, penghakiman, anugerah, dua-duanya dari Tuhan. Dua-duanya dijalankan dengan sempurna. Allah kita tidak pernah tidak seimbang. Allah itu seimbang dalam penghakiman dan anugerah itu.
Hanya kita manusia terbatas, nggak ngerti, nggak nyantol. Kita masih belajar menyeimbangkan. Oke, saya tutup. Dari sini kita bisa belajar apa? Yang pertama, saya melihat bahwa Tuhan itu melihat segala-galanya. Hidup kita semuanya. Tuhan nggak bisa ditipu. Dia maha tahu, dia tahu pikiran kita, dia tahu tindakan kita, dia tahu motivasi kita. Hati-hati. Kita berpikir, bertindak. Nah, ini konteksnya kan dia pakai sumber daya keuangannya. Ini duitku, terserah aku. Hati-hati dengan pikiran seperti itu. Yang kedua, nah, jangan memberi demi pujian. Wow, jangan mengingini pengakuan dunia, pengakuan orang lain. Waktu kita kasih persembahan, waktu kita kasih pemberian. Ingat ya, bilang segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Pemberian kita ini bukan pengorbanan. Gak ada. Itu semuanya Tuhan kasih. Mazmur katakan langit, bumi, dan segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan harta, Tuhan mempercayakan berkat kepada kita. Waktu kita memberi, itu bukan korban. Persembahan kita ini bukan sebuah transaksi. Saudara pergi ke loket beli karcis, berharap kita masukkan persepuluhan, kita masukkan persembahan, ditukar nanti dapat berkat lebih besar dari Tuhan. Enggak. Yang ketiga, ini bicara masalah hati kita. Lihat ya, kecenderungan hati kita itu lebih penting bagi Tuhan daripada jumlah uang yang dimasukkan dalam kotak persembahan. Mazmur pasal 51. Hati yang remuk redam tidak kau pandang hina ya Tuhan. Allah tidak pengen uang kita, harta kita. Dia ingin hati kita. Kalau engkau berikan hatimu sama Tuhan, yang lain itu nyusul. Kemampuan kita, waktu kita, uang kita. Lihat ya, Allah tidak memerintahkan kita untuk memberi karena Tuhan butuh. Yang butuh memberi itu kita. Allah melihat hati saudara. Nah, ingat ya, kita memberi bukan karena kewajiban, tapi ini kesempatan buat kita. Kita tunjukkan iman kita, kepercayaan, jadi bagian dalam hidup Tuhan, dalam visinya. Tapi jangan lupa, memang ada janji Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi. Ukuran yang kita pakai, sebesar itulah yang kita dapat. Yang Tuhan mau tahu bukan uang kita,